Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah kita sampai kepada puncak Ramadan yang sebentar lagi kita akan sampai kepada Hari Raya Idul Fitri. Yang memang kita semua mempersiapkannya dengan sangat luar biasa, dengan sangat rapi, dan juga memang Hari Raya Idul Fitri itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi tentunya kita juga harus ingat bahwa kita itu sedang melaksanakan ibadah. Mulai dari Ramadan sampai pelaksanaan Hari Raya. Jangan sampai di dalam pelaksanaannya kita salah langkah. Di antaranya dengan israf atau berlebihan dan mubadzir. Kalau disebut mubadzir itu adalah menyia-nyiakan harta. Sedangkan harta itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi kalau israf yaitu berlebihan, memanfaatkan harta tersebut secara berlebihan, secara royal, juga hanya untuk kesenangan semata. Seperti ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dengan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ihwanasyayatin. Jadi kita dilarang oleh Allah, janganlah kamu terlalu boros. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Jadi kita harus wajar di dalam memanfaatkan harta tersebut, memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena semuanya itu adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kalau orang-orang yang berlebihan atau disebut israf tersebut, segala sesuatu yang tidak perlu dibeli, setelah itu hanya untuk misalnya kepuasan saja, akhirnya tidak dimanfaatkan. Jadi orang yang israf, yang berlebihan itu tentunya akan mubadzir, akan menjadi sia-sia, ya, jadi tidak bermanfaat. Sedangkan di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Akan lebih baik harta dipakai sewajarnya, dan terus lagi yang kelebihannya bisa disodakohkan kepada yang memerlukan. Selain itu kita sampai kepada hari H dan banyak ibadah yang harus dilakukan, seperti ada sholat, terus lagi selain itu juga ada silaturahmi. Dan silaturahmi itu bukan hanya bertemu, berkumpul, dan mungkin bagi orang tua yang masih ada, semua anak bisa berkumpul beberapa hari sebelumnya. Dan itu dimanfaatkan dengan silaturahmi yang sebaik mungkin. Karena memang itu kesempatan yang diberikan oleh Allah. Dasarnya tetap harus ibadah. Terus lagi kita juga ada doa, saling mendoakan. Di antaranya, taqabbalallahu minna wa minkum. Tidak sekedar ucapan, itu termasuk doa. Saling mendoakan, mudah-mudahan amal kami dan amal kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, karena di situ mengandung arti taqabbalallahu minna wa minkum. Berarti di situ ada mudah-mudahan Allah menerima ibadah kami dan ibadah kamu. Berarti tidak hanya saum, termasuk di dalamnya. Kalau yang disebut ibadah itu kan mulai dari saumnya, infak sodakohnya, doanya, baca Qur'annya. Jadi sangat luas. Jadi mudah-mudahan segala yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini
Allah menerimanya. Kan itu berarti sangat dalam ya. Jadi tidak hanya sebatas kata-kata saja. Dan itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnah maka akan ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kita diberi salam, salamnya salam apa saja, maka jawablah, balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Jadi apabila seseorang menyampaikan kepada kita taqabbalallahu minna wa minkum, maka jawabannya kalau yang semisal wa taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi saling mendoakan. Jadi kita sudah mendoakan yang lain pun mendoakan kita. Jadi apapun yang disampaikan oleh mereka balaslah. Itu merupakan ibadah yang tentunya insya Allah akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai persiapan yang sangat luar biasa, persiapan materi, persiapan ibadah, terus ibadah dan ibadah. Jangan sampai dipakai hura-hura, dipakai berlebihan, akhirnya akan mubazir, akhirnya akan sia-sia. Tidak ada penilaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, waktu yang sebentar lagi kita akan hadapi persiapan yang sangat luar biasa. Sayang ketika tidak menjadi ibadah. Oleh karena itu, persiapkan diri kita, mental kita, terus untuk melaksanakan ibadah sampai beres hari H atau pelaksanaan Idul Fitri dengan melaksanakan di situ sholat dan juga ada takbir. Di situ ada takbir sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bisa selesai melampaui ujian-ujian pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.